Ya pemirsa, cuaca buruk terus melanda Pelabuhan Merak, Banten. Akibatnya proses bongkar muat kapal sempat tersendat akibat gelombang tinggi. Gelombang tinggi membuat sejumlah kapal sulit melakukan bongkar muat. Rem door kapal sulit berada di posisi utuh hingga petugas menahan laju kendaraan yang akan masuk ke lambung kapal. Cuaca buruk di Pelabuhan Merak sesuai dengan prediksi BMKG, yaitu masih adanya kemungkinan cuaca buruk di kawasan Pelabuhan Merak pada periode 30 Desember 2024. Sejak malam hingga Senin pagi ini, cuaca buruk berupa angin kencang dan hujan deras terus mengguyur Pelabuhan Merak. Dampaknya, aktivitas bongkar muat sempat tersendat. Antrean kendaraan juga terjadi, imbas aktivitas bongkar muat dihentikan. Pengemudi dan penumpang pun harus menunggu hingga berjam-jam. Saya perjalanan dari Purbalingga mau pulang ke Lampung. Terus tadi di perjalanan mana? Hujan atau gimana nih? Ada sedikit gerimis, hujan juga ada dari perbatasan Tangerang ke sampai dengan Merak, hujan cukup lebat. Ini tujuan kemana tadi, Bang? Hujan ke Lampung, Sawaran. Bawa keluarga ini? Bawa keluarga. Rencana berarti tahun barunya di sana? Tahun barunya tetap pulang. Dari data Posko SDP, total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa tercatat 363.207 orang. Sementara itu, untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 85.692 unit atau turun 11% dibandingkan dengan tahun lalu, sebanyak 96.137 unit. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan Prakirawan Senior BMKG Muhammad Hakiki. Selamat sore Pak Muhammad. Selamat sore Mbak Feren. Ya Pak Muhammad, dari BMKG bagaimana perakiraan cuaca jelang malam pergantian tahun? Ya, perakiraan cuaca menjelang malam tahun memang cukup beraneka ragam, tapi secara umum kami pantau sih berawan dia sehingga hujan ringan di berbagai wilayah Indonesia. Ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai seperti wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat di malam pergantian tahun ini. Ya. Oke, di wilayah mana saja yang pergantian cuacanya paling ekstrim, Pak? Cuaca berpotensi cuaca sedang hingga lebat di beberapa wilayah. Di daerah seperti beberapa tempat wilayah di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian daerah Nusa Tenggara Barat, jadi perhatian di malam tahun baru nanti. Oke, ini kan juga sedang momen libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah destinasi wisata favorit diantaranya Jakarta, Yogyakarta, Bandung. Bagaimana perakiraan cuaca di wilayah-wilayah ini, Pak? Ya, berbagai macam destinasi wisata perlu jadi perhatian bagi warga yang ingin melakukan kunjungan wisata. Khususnya yang pertama wilayah selatan Jawa, di mana tinggi gelombang mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan, hanya kisaran 1,5 meter. Hingga 2 perlu jadi perhatian seperti wilayah dari pantai selatan, kemudian wilayah Pangandaran, seperti Cilacap, dan hingga wilayah Jawa Timur. Kemudian juga untuk beberapa tempat wilayah daerah sekitar Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok dan sekitar perlu jadi perhatian bagi Anda yang berkunjung. Kemudian juga perhatian juga bagi Anda yang ke daerah Sorong, Papua Barat, terutama untuk Raja Ampat perlu jadi perhatian, memang tinggi gelombang dan cuaca akan cukup tidak mendukung karena potensi ada sirkulasi di utara timur laut, maksud saya timur laut dari Papua Barat akan cukup mengganggu pola-pola cuaca, sehingga memang akan tidak mendukung Anda melakukan wisata tersebut. Juga untuk beberapa wilayah ketinggian seperti pegunungan perlu jadi perhatian seperti di daerah Bromo, kemudian daerah Yogyakarta bagian utara, seperti yang daerah tengah pertengahan daerah-daerah seperti Jawa Barat, seperti Bandung perlu jadi perhatian kabupaten karena potensi hujan akan cukup masih terjadi di wilayah tersebut. Ya. Oke, daerah pantai dan pegunungan ini masih harus diantisipasi ya. Pak Muhammad, ini sampai kapan potensi cuaca ekstrim masih mengintai Indonesia? Untuk di periode malam tahun baru hingga tahun baru memang masih cukup terjadi untuk wilayah-wilayah tertentu seperti daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, kemudian daerah-daerah Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara. Tapi kalau memang secara keseluruhan
Januari Februari masih terjadi potensi puncak musim hujan di berbagai wilayah Indonesia, jadi masyarakat luas pada saat-saat periode tersebut. Oke, di momen libur Natal dan Tahun Baru ini banyak juga masyarakat yang bepergian ke wilayah dengan cuaca ekstrim. Apa imbauan dari BMKG? Ya, himbauan yang dari BMKG yang pertama adalah memantau informasi perakiraan cuaca, tinggi gelombang, serta informasi penerbangan ketika Anda melakukan wisata ke wilayah yang Anda inginkan. Yang kedua adalah hindari tempat-tempat yang mudah terdampak, seperti yang ada lereng curam pada saat periode hujan lebat akan terjadi longsor. Kemudian juga wilayah perairan memang sudah akan potensi angin kencang dan hujan tinggi, karena akan percuma juga jika Anda ke arah sana. Apabila terpaksa, baca informasi tersebut pada saat tertentu kapan terjadi hujan, dan wisata indoor akan lebih baik dibanding wisata outdoor kepada periode tertentu, sehingga akan relatif menyenangkan libur Anda semua di tahun baru ini. Ya. Baik, ini menjadi himbauan bagi masyarakat yang berlibur di momen libur Natal dan Tahun Baru ini. Terima kasih banyak Pak Muhammad Hakiki, Prakirawan Senior BMKG telah bergabung di Ainis Sore. Sehat selalu, selamat sore. Selamat sore Mbak, sama-sama.